Halo teman-teman info fotografi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya Anja Jin dan kali ini saya ditemani oleh Mas Erwin Mulyadi seperti biasanya ya. Nah, kita kedatangan kamera baru nih. Kamera ini bahkan sebelum di launch sudah dikirimkan kepada kita. Jadi, thank you banget kepada Fuji Indonesia yang telah mempercayai info fotografi untuk mendapatkan hands-on review sebelum global launch ini. Ya, keren banget. Nah, kamera ini apa sih ngomong-ngomong Mas Erwin? Ya, ini adalah Fuji XS10 ya, sebuah jenis baru ya, karena kan biasanya kita tahu ada XT, ada XA, XE atau X Pro, dan ini adalah sebuah varian baru yaitu yang diberi kode S ya. Keluarga baru lah di Fuji ya. Yang menarik sekali dan saya lihat desainnya ini lebih menyerupai DSLR mini ya. Ya, dengan fisiknya terutama genggamannya yang menonjol keluar. Nah, memang kalau secara desain Fuji itu biasanya berbeda sekali dengan yang DSLR. Contohnya dia lebih mirip dengan kamera film analog seperti X Pro 3 ini contohnya. Jadi ditandai dengan misalnya shutter speed-nya itu ada dialnya sendiri. Ada ISO juga di sini. Kebetulan X Pro 3 ini punya ISO yang langsung di atas shutter speed-nya juga. Nah, lalu ada exposure compensation, bukaan juga biasanya di lensa seperti itu. Dan ini sesuatu yang baru ya sepertinya. Dan saya dapat info dari Fuji Indonesia juga bahwa ini adalah penerus dari XT30. Nah, sesuatu yang cukup populer ya. Yang kita juga sering mendatangi launching produknya XT 2 digit ya. Misalnya XT10 kan populer sekali waktu itu Mas Erwin sendiri ya hadir ya. Nah, sekarang akan diteruskan di XS10 ini. Nah, kira-kira apa yang baru dari ini yang membedakan dengan yang XT20 atau 30 misalnya? Iya sih, dan kalau dibilang ini adalah ya calon penerusnya XT30, memang kalau dilihat-lihat sih masuk akal juga ya, karena ada beberapa kesamaan nih ya. Sebutlah misalnya range harganya, segmennya yang masuk di kelas menengah, kemudian juga ukurannya, ya tentunya speknya juga ya, misalnya sensornya adalah sama-sama APS-C X-Trans 26 megapiksel gitu, dan juga pilihan film simulation, video 4K-nya. Tapi yang membedakan tentu adalah desainnya. Jadi ini berubah total nih ya. Saat kita tahu XT10, XT20, 30 itu adalah terinspirasi dari si kakaknya, misalnya XT1, XT2 gitu kan, dengan tetap ada desain khas kamera film. Nah, ini menjadi lebih simple ya, dengan desain yang lebih seperti kamera digital pada umumnya, bisa dibilang dengan mode dial dan tombol-tombol yang lebih familiar buat banyak orang gitu kan. Dan itu sesuatu yang menarik ya, karena berarti S ini bisa dibilang adalah simple ya. Gitu. Oke, S ya, bisa jadi simple dan kalau sensornya atau spesifikasi utamanya ini gimana, Mas Erwin? Memang yang menarik adalah kali ini dia memberikan stabilisasi di dalam sensornya ya. Jadi in body stabilizer yang bisa sampai 5 stop. Dan ini bukan hal yang umum ya ditemui kan, kalau di kamera APS-C itu umumnya jarang yang memberikan ini. Fuji sendiri pun kita tahu adanya di XH1 dan XT4 ya. Iya, gitu. Cuma sedikit. Jadi ini kamera ketiga yang mengikuti jejaknya. Dan uniknya kalau kita lihat yang XH1 dan XT4 kan dengan adanya stabilization itu kameranya jadi agak gede dan kemudian juga agak berat. Nah, sedangkan kalau yang XS10 ini justru stabilization-nya itu kelihatannya tidak membuat kameranya jadi gede ya. Jadi tetap kelihatan cukup tipis dan ringan. Iya, betul sekali. Jadi terlihat sangat compact dan terus terang tidak menyangka juga awalnya saya ya bahwa dengan ukuran segini dia ada stabilisasinya gitu kan. Betul. Gitu. Dan jadi saya juga lihat di bagian belakangnya ini ada berbeda juga ya, dia dengan XT30 yaitu dia punya layar LCD yang bisa diputar-putar ya. Dan ini sepertinya kita lihat-lihat tuh kamera sekarang yang terakhir keluar hampir semuanya memiliki layar yang bisa diputar itu. Ya, ini menarik sih. Nah, kita sekalian aja bahas desain ini ya, XS10 ya. Iya, karena kalau kita lihat memang permintaan
konsumen juga bisa jadi ya yang membutuhkan sebuah kamera yang LCD-nya itu bisa lebih versatile lah dalam banyak kebutuhan foto ataupun video ya, misalnya vlogging atau selfie, low angle, high angle. Dan saat kita lipat menutup ini juga melindungi layar saat disimpan gitu. Dan ya satu lagi yang juga ini saya temui beda ya dengan X-T30 ya tentu adalah gripnya ya. Ini kelihatan jelas banget, sangat secure ya dipegang ya. Iya, biasanya kamera Fuji yang XT, XA itu kan gripnya kan tipis-tipis ya. Iya. Tapi ini lebih mantap sih kalau dipegang. Jadi kalau pasang di tangan tuh enak. juga enak ya, untuk video juga enak. Mungkin teman-teman penasaran juga ya tentang bagaimana desain bentuk dari atasnya, terus spotnya ada apa aja. Nah mungkin gimana Mas Erwin? Kita lihat-lihat yuk, kira-kira ada apa aja. Oke, kita jelajahi aja. Jadi XS10 ini setelah tadi kita bahas bahwa desainnya lebih simpel dan gripnya juga lebih dalam ya. Kita bisa lihat juga misalnya di bagian atas ini ada mode dial yang umum ya. Mode dial yang ya kalau orang mau auto tinggal putar ke auto ya kan. Mau video tinggal putar ke video ya, PASM yang lebih umum. Jadi bagi yang dulunya misalnya lihat XT30 ada shutter speed di sini. Nah, ini jauh lebih simpel. Tinggal putar-putar roda yang di depan atau roda yang di atas belakang sini untuk ganti setting-settingnya gitu. Ya, jadi lebih cepat ya untuk berubah dari foto video atau mau full auto ke manual, itu enak ya. Betul ya. Dan di sebelah kiri sebagai penyeimbangnya ada roda satu lagi nih ya. Dan ini saya sudah cukup sering temui misalnya di XT200 ya gitu. Sebagai roda yang multifungsi. Yang umumnya sih dia adalah untuk memilih aneka film simulation gitu. Dan juga bisa dipakai untuk yang lain. Betul. Dan di kamera ini film simulation-nya tergolong paling lengkap ya sampai sekarang ini, yaitu 18 film simulation termasuk Eterna, klasik negatif, sama Eterna bypass. Wah, itu mantap sekali ya. Jadi yang suka macam-macam film simulation khas Fuji nggak usah khawatir ya, di sini ada semua ya. Iya, paling lengkap. Oke, nah terus ada satu tuas kecil yang ini juga fungsinya adalah untuk membuka built-in flash. Jadi ya walaupun begini dia tetap menyediakan built-in flash nih ya. Ini penting lah. Saya pikir ini sebuah fitur yang makin kesini makin jarang ditemui ya. Karena ya untuk menghemat biaya produksi mungkin atau apalah ya. Tapi tapi kadang-kadang kita waktu motret itu terasa pas butuh built-in flash gitu. Jadi ini tetap lebih baik ada daripada nggak ada sih. Gitu. Nah, terus yang asik lagi di atas adalah tombol Q ya. Ada tombol Q sekarang pindah ke atas ya. Dulu itu ya Q selalu di belakang dan ya pindah ke atas ini artinya ini adalah yang pertama kita temui ya di Fuji itu ya, Q itu. Dan sampingnya ada tombol ISO. Ya ini juga penting karena ISO kan biasanya kalau dulu ada harus melalui cara lain ya, entah pencet Q atau ada rodanya khusus di kiri. Sekarang langsung tekan tombol ISO bisa. Gitu. Di belakang yang langsung kelihatan banget adalah sebuah joystick, yaitu nice ya, kita bisa gerakin atas bawah, kanan kiri, pencet juga bisa. Iya, untuk navigasi menu, memilih titik fokus dan lain-lain. Iya, karena di sini nggak punya D-pad seperti yang XT20 dulu tuh, yang kita sering pakai. Nah, dan enaknya yang joysticknya ini tadinya yang di XT100 dan 200 itu posisinya di bawah, jadi nggak begitu nyaman untuk kita jangkau ya, tapi sekarang udah posisinya udah asik banget, udah di atas dan kemudian waktu kita genggam jadi lebih gampang ya. Oke, pas lah ya dengan jempol kita ya. Betul. Nah, untuk dipencet sama jempol juga ada dua tombol di atas yaitu AEL dan AF on. Nah, ini juga unik karena biasanya Fuji itu setahu saya adalah AEL dan AFL. Suka ada yang nanya, ini tombol apa nih dua ini gitu, karena orang tidak tahu bedanya. Tapi sekarang semakin jelas AF on itu ya tentu adalah untuk urusan autofocus. Biasanya profesional yang suka foto dengan kamera yang lebih menengah ke atas itu akan mencari tombol AF on ini. Gitu. Dan saya senangnya yang tombol AF on itu sedikit lebih besar karena memang sering digunakan itu. Betul, jadi lebih besar is a good thing. Iya. Kita lihat samping sini nggak ada pintu memory card ya. Jadi mestinya dia pindah ke bawah dengan baterai, kita lihat ya ini. Baterainya tetap sama seperti yang XT yang lain,
Dan ini good news juga, tapi ya memang bukan yang besar ya. Jadi mungkin teman-teman perlu beberapa baterai untuk video shooting misalnya atau foto-foto dalam jumlah banyak. Dan dia kongsian dengan memory card. Jadi memory cardnya ada satu di sini dan tipenya UHS 1. Ya. Kemudian beralih ke sisi kiri ya. Itu di atas ada kecil sekali pintunya, ini mikrofon. Kemudian ada pintu di tengah, ini adalah HDMI micro dan USB-C. Ya. Nah, USB-C ini juga ada logonya charge nih, jadi kita bisa pasang chargernya handphone atau apa yang USB-C dan kita bisa mengisi daya. Siapa tahu ya kita lagi di jauh ya dari colokan listrik, kita bisa pakai power bank juga gitu. Jadi yang nggak ada untuk teman-teman yang suka rekam video adalah headphone jack untuk monitoring suara. Tapi saya dapat kabar bahwa teman-teman bisa pasang adapter ke USB-C untuk headphone jacknya. Oke, jadi headphone-nya bisa dipasangkan ke adapternya itu ya? Betul. Jadi kamera ini sebenarnya saya lihat sangat cocok sekali bagi teman-teman yang masa kini yang suka juga merekam video. Dan saya tahu dari survei bahwa banyak banget ya, kurang lebih hampir 30% teman-teman membeli kamera foto itu sebenarnya untuk tujuan video. Dan 50% lebih juga selain foto sering juga menggunakan kamera foto untuk video. Jadi XS10 ini cocok banget lah untuk itu, terutama teman-teman yang suka run and gun, misalnya vlogging style atau mengambil footage waktu travel. Kenapa? Karena saya sudah lihat spesifikasinya di sini ada stabilization dan juga setelah saya coba dikombinasi dengan electronic stabilization-nya juga, dia punya juga di dalam, bisa menghasilkan footage yang lumayan stabil menurut saya, dan juga dibantu dengan sistem autofocus yang Fuji yang semakin baik sih, sudah PDAF. Jadi dia bisa mengikuti face kita, bahkan eye detection dengan menurut saya cukup bagus. Hanya dia belum ada head detection atau object detection, itu aja. Jadi untuk melihat performance dari autofocusnya, stabilizernya untuk foto maupun video, tentunya teman-teman bisa tungguin video review yang lebih lengkap tentang Fuji XS10 ini. Mudah-mudahan info yang kita berikan hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye!